Yang terhormat para kiai sesepuh yang kami hormati, fatwa-fatwanya. Yang terhormat Ketua Panitia Bapak Kiai Muhammad Ali Imron SAD MPDI yang kami hormati, fatwa-fatwanya. Yang terhormat segenap pengurus MBCN utama, khususnya pengurus UJIS yang kami hormati, dan yang terhormat Profesor Ustaz Rianto beserta jajarannya yang kami taati fatwa-fatwanya. Yang terhormat Ketua Tanfikiyah Ustaz Yusuf yang kami hormati, dan yang terhormat Ketua UJIS Bapak Umaid Wahidin Kohan, ampun terjadi. Dan yang terhormat Ketua Takbir Masjid Al-Mubarak, dan yang terhormat bapak-bapak para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu bahwa pada malam hari kita bisa berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan kehidupan berjalan dengan ridho Allah Subhanahu. Bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, kami selaku pengurus UJIS LPLJ yang pertama, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila selama ini kita diundang belum sempat hadir berkaitan COVID-19. Baru saja ini kita bisa melaksanakan dan hadir di pertama Nasional Desa Hajasari. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti untuk bersosialisasi, kita memahami apa yang disebut dengan UJIS dan apa yang disebut dengan JPJIS. Sekali lagi kami akan melaporkan dulu sebelum nanti kita sampaikan bahwa selama ini UJIS yang ada di MBC Taman sama-sama belajar ya, sama-sama belajar baik di MBC Taman maupun di ranting. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sudah dihadiri oleh UJIS ranting BDN yang sudah berjalan, UJIS ranting sepanjang Bapak Abdul Fakhrudin, dan juga dari UJIS buah memang sengaja saya hadirkan, dan dari yang lain tidak sempat hadir. Saya mohon maaf, ini saya juga mengundang dari pengurus-pengurus UJIS yang lain. Sebelum kita menyampaikan untuk apa yang UJIS dan JPJIS, saya sendiri perlu melaporkan juga bahwa beberapa hari yang lalu juga berkaitan infak dan sedekah untuk masjid dan mushola ya. Ini kita sendiri berkaitan sholat tarawih juga sudah saya buka lampirannya, nanti bisa kita sampaikan waktu rapat pleno yang ada di MBC Taman. Dan selanjutnya untuk laporan penerimaan zakat, infak dan sedekah juga ini sudah kita laporkan apa yang menjadi kegiatan kita dilatih, kita masukkan untuk menunjang kegiatan dan pertanggungjawaban kita kepada masyarakat khususnya di MBC Taman. Dan juga perlu kami sampaikan, tadi sudah disampaikan secara rinci oleh Ketua Tanfikiyah Kiai Haji Ali Imron berkaitan infak dan sedekah. Di sini perlu kami sampaikan untuk anggaran yang masuk di tahun 2019 itu saldo di bulan Desember itu ada uang 44.563.221. Itu di tahun 2009 di UJIS yang di tangan. Selanjutnya sampai akhir Juni ini masih dalam asumsi, redaksinya masih saya buat, sama nanti semua UJIS akan saya kirimi datanya semesteran ya, semesteran 6 bulan sekali kita melaporkan. Di tahun 2020 ini ada
uang 169.546.659. Untuk pengeluaran sampai 2020 ini adalah 200, totalnya adalah 214.109.880. Di tahun 2020, 2019 ditambah 2020, totalnya 214 sekian. Pengeluarannya 163 sekian. Satu insya Allah sampai sekarang ada 50.811.015 rupiah. Kira-kira seperti itu. Dan kemanfaatnya tadi sudah disampaikan apa saja yang menjadi gerakan kita bahwa kita melakukan kegiatan-kegiatan pentasawufan kepada warga atau ulama yang membutuhkannya dan warga secara keseluruhan. Termasuk kemarin yang terakhir, saya cerita yang terakhir saja, ini berkaitan untuk bukan keadaan selanjutnya. Mari kita bersama dengan Wijah. Bapak-bapak, itulah untuk laporan-laporan yang harus kita laporkan, dan juga dari PKP Eko 1, 2, 3, 4 ini juga ada laporan semua. Kita print nanti juga kita laporkan, semuanya ada, dan ini juga draft yang akan kita lakukan semesteran, jadi semuanya insya Allah ada. Dan di sini kita perlu sampaikan bahwa pedoman organisasi Eko dan JPJIS ini ada pedomannya Bapak. Jadi kita mengacu anggaran dasar dan rumah tangga. Nanti apabila nanti yang saya sampaikan kurang pas, nanti bisa komunikasi, melakukan pertanyaan, dan nanti kalau bisa saya jawab ya saya jawab bersama tim saya. Nanti kalau memang saya belum maaf ya kita lanjutkan ke tingkat PJ. Mengatakan jadi supaya tidak akan kesalahpahaman. Kok iso ya khawatir seperti itu karena manusia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Bahwa NKLAJIS ini adalah secara legalitas resmi lah, karena ini terdapat di Kemenak Republik Indonesia nomor 255 dari 2016. Jadi ini pedomannya. Jadi saya sudah melangkah membuat pedoman yang ada, dan juga ada instruksi dari BW ini juga ada, dan terus terang ini juga ada NOK dari PC untuk yang di taman belum membuat majalah seperti ini. Insya Allah nanti dibuka dari Pak Isdoyo, insya Allah nanti bisa membuat setiap ada kegiatan. Ya. Dan ini juga ada pertemuan yang pada Sudarko tadi sudah sampaikan. Di sini perlu satu sampaikan bahwa UJIS dan NKLAJIS adalah unit pengelola zakat, infak dan sedekah. Tatanannya ya termasuk berkaitan kaleng tadi yang disampaikan oleh Abah Ali Imron, dan juga JPJIS, jaringan pengelola zakat, infak dan sedekah hampir sama, tapi berkaitan JPJIS itu adalah tingkatnya di tingkat masjid, jamiah, musola, sekolah. Itu adalah JPJIS, jaringan pengelola zakat, infak dan hampir sama dengan UJIS. Tapi berdasarkan yang ada, JPJIS adalah mempertanggungjawabkan ke UJIS yang ada di tingkat ranting masing-masing. Jadi nanti kalau semua sudah terbentuk JPJ di masjid dan musola, nanti pertanggungjawabannya adalah ke UJIS. Ya, ke UJIS ya, pertanggungjawabannya ke UJIS. Oleh sebab itu supaya nanti tidak jadi tumpang tindih, jadi yang di JPJ adalah lingkungan yang ada di lingkungan masjid. Nanti di sekolah ada yang di lingkungan sekolah, di jamiah ada yang di lingkungan jamiah. Nanti yang mengkoordinir langsung adalah unit pengelola zakat, infak dan sedekah. Apapun nanti teknisnya kita koordinasi dengan pengurus ranting dan juga pengurus UJIS yang ada. Berkaitan JPJIS yang ada yang Al-Mubarak ini, insya Allah pada waktu itu sudah di SK dan sudah dilantik insya Allah ya, tanggal 12 bulan 10 2019, dan juga yang UJIS insya Allah masih barusan kemarin ya, bulan apa itu, April nggak salah ya, atau Mei. Dan ini perlu kami sampaikan bahwa UJIS yang di taman ini adalah periode yang kedua. Periode kedua ini mulai 6 Mei 2020. Jadi periode pertama yang 2 tahun, periode berikutnya adalah 2 tahun sampai 2022. Apa yang dimaksud dengan gerakan Korea Peduli ini? Ya, ini kita menginginkan bahwa bagaimana gerakan koin ini bisa maju dan besar untuk masyarakat Nahdlatul Ulama, yang mana
NU kasarannya Pak, bahasa itunya itu gerakan KOI ini adalah mulut umat. Ya, tujuannya adalah mulut umat, mensejahterakan umat yang ada di ranting masing-masing. Kalau memang di ranting ini sudah berkembang, bagaimana kita bisa memberikan pentasarufan kepada warga terutama, khususnya warga yang kurang beruntung. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa gerakan NU ini yang satu itu pendidikan. Tadi mungkin sudah harus beasiswa. Yang kemarin kita juga memberikan beasiswa kepada di kelompok FKK. Insya Allah Bapak Subandi juga selaku koordinator FKK, tapi belum besar Mbak ya. Jadi selanjutnya untuk perekonomian ini sampai sekarang kita sudah mencoba dulu beras, nggak laku ya, karena beras agak susah. Ini kemarin sudah koordinasi dengan Tubjis PC Sidoarjo, rencananya adalah untuk gula, tapi kita masih belum ada kesepakatan. Nanti kita perlu musyawarah dan musyawarah. Untuk kesehatan kita sendiri juga sebagian nanti sudah dilaksanakan bagi masyarakat kita yang belum terdaftar di BPJS atau yang ikut istilahnya di kampung ada yang ditanggung desa. Nah itu yang belum ditanggung oleh desa ini juga ada yang kita melaksanakan untuk kesehatan menguruskan ke BPJS. Ini salah satu ranting juga ada yang sudah berjalan. Untuk siaga bencana saya rasa ini sudah kita laksanakan baik di BPA, di taman kemarin ada, dan juga di luar dari Jawa Timur juga kita sudah bantu di Tunggala dan Telurah yang membangun masjid di Tunggala. Itu juga kita sudah mengisikan. Nah, yang untuk sosial lainnya termasuk santunan-santunan dan laksanakan, insya Allah ini sudah kita laksanakan. Berkaitan untuk penyalahgunaan anggaran yang ada ini, uang yang ada ini kita bukakan rekening. Ya, jadi rekening untuk sosial itu rekeningnya di Bank Jatim Syariah. Jadi kita bukakan nomor rekeningnya 36120005 kali 5. Dan juga untuk ambulan ini juga kita buka rekening 76100772. Jadi semuanya secara administrasi supaya bisa berjalan dengan maksimal, ada kepercayaan dari masyarakat, bisa pihak nanti juga uang itu ditabung di suatu lembaga, karena juga ada lembaga UJIS-nya ya, UJIS atau DPJIS, mohon dibuka rekening untuk lebih mudah untuk pengontrolannya. Karena dalam ketentuan yang ada 6 bulan sekali harus ada laporan pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut. Bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini perlu kami sampaikan bahwa kita menghimpun dana dari masyarakat ini, bagaimana dana ini tidak liar. Yang mana RT ini adalah branding dari pengurus pusat sampai ke wilayah, sampai ke BC, dan sampai ke MBC, dan sampai ke ranting. Jadi dana yang ada itu semata-mata dari panjenengan, oleh panjenengan untuk panjenengan. Jadi ini bagaimana kita mengembangkan dana yang ada ini, dan dana yang ada ini bisa digunakan untuk pembangunan masjid, bisa, untuk pendidikan anak-anak kita, bisa, dan untuk kegiatan-kegiatan sejarahnya bisa. Jadi tidak monoton bahwa uang ini semata-mata hanya untuk MBCN utama, ya. Terutama kita buat untuk ranting khususnya warga kita yang membutuhkan. Jadi perlu kita menyikapi bahwa di luar sana banyak yayasan-yayasan yang berdiri lebih awal, dan kita sendiri juga pernah memberikan ke yayasan-yayasan lain. Mari kita pada malam hari ini kita kembali ke Nahdlatul Ulama, khususnya ke LKLisme. Harapan kita semua agar nanti semuanya ini bisa berjalan dengan sempurna. Bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di sini perlu kami sampaikan untuk tatanan dan prosentasenya sebelum nanti disampaikan oleh Bapak Abdullah Farahudin teknisnya yang sesungguhnya impact harus bagaimana dan seterusnya. Ini perlu kami sampaikan bahwa
Untuk teknis pembagian daripada kita melakukan gerakan koin peduli ini, dan nantinya ada kasbek ke panjenengan bila mana panjenengan sudah kumpul dana yang sangat bisa untuk melakukan kegiatan, kita bisa koordinasi dengan Bilan di 9. Karena kemarin kita sendiri juga keluarga sepanjang itu sudah mengikuti untuk penerimaan bantuan sosial. Kemarin kita juga mendampingi bagaimana yang terjadi di lingkungan kita khususnya di Ranting. Nanti kalau mungkin pada membuat gerakan sosial, memberikan bantuan apa, kita bisa koordinasi dengan TV 9, NU online, dan media yang lain. Tapi ini tidak serta-merta pasti bisa, karena kadang-kadang berbenturan. Bisa jadi kira-kira seperti itu. Jadi persentase yang harus kita bagi dalam arti ini adalah 100%. Nanti 65% adalah untuk lingkungan Ranting. Ubjis Ranting Panjenengan sendiri teknisnya. Yang mana yang 35% itu 5% untuk BC, 30 untuk MBC. Toh nantinya kalau rupiah ini mengumpul, kita akan kita kembalikan ke Panjenengan untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa yang ada di Ranting Panjenengan, khususnya yang ada di Pertapan Mahfud ini. Jadi kita kembalikan bagaimana rupiah yang ada ini kita serahkan kembali untuk kegiatan yang ada di Ranting masing-masing. Jadi untuk teknisnya kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya saya serahkan tim pemateri yang kedua adalah Bapak Bapak B untuk menyikapi bagaimana untuk gerakan koin ini yang ada di ranting-ranting sekitar sudah berjalan. Hampir ini kurang lebih ada 10 ranting yang sudah berjalan kubisnya, untuk lainnya masih dalam tahap proses. Kemarin juga kita sosialisasi, kita ada tanya jawab, kita menyampaikan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar berkaitan biji-bijisnya, karena kubisnya juga masih belum terbentuk. Kita masih proses kita masih belajar terus-menerus. Kita sama-sama belajar, tidak ada kita yang paling ngerti atau paling pintar, tidak. Kita sama-sama belajar, karena berkaitan rupiah ini sangat riskan sekali. Rupiah ini sangat riskan sekali, Bapak-bapak. Jadi kita memang harus benar-benar untuk mempertanggungjawabkan yang kepercayaan kepada masyarakat ini harus benar-benar bisa mengerti dan percaya. Kalau bisa laporan-laporan ini terbuka, ya, ditempatkan di pengumuman di masjid atau musola agar masyarakat mengetahui. Maka dari itu di kubis MBT Taman ini ada kalanya kita itu mengundang dari TV 9 agar apa? Siar kita bukan riak, ya. Orang menilai agar katanya riak, tapi kita menyikapi karena ini sebuah organisasi. Siar kita agar di situ ada pertanggungjawaban bahwa di situ ada kegiatan, di sini ada kegiatan. Kira-kira mengatur Bapak yang bisa kami sampaikan. Kami mohon Bapak Abdul Farudin untuk menyampaikan materi yang kedua. Mohon Bapak Abdul Farudin.